Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Bustami Zainuddin, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Senator asal Lampung. Kebetulan saya sendiri di DPD RI bergabung dalam Komite 2 DPD RI berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, khusus berkaitan dengan persoalan di Lampung soal harga singkong. Saya hari ini bersama kawan-kawan komunitas petani singkong Lampung, dan mereka menyampaikan tentu ucapan terima kasih pertama kepada pemerintah berkaitan dengan telah difasilitasinya pertemuan awal ya dengan para pengusaha, dengan beberapa kesepakatan, diantaranya penetapan harga minimum yang harus diterima. Sudah seminggu 2 minggu ini berjalan, ada hal-hal yang memang perlu ada perbaikan dan perlu ada terobosan hukum kembali berkaitan dengan sanksi bagi teman-teman pengusaha yang tidak mau menjalankan aturan ini. Karena ada beberapa tempat yang tidak berjalan ini, ya, masih mereka menunda, kemudian juga ada juga seperti tester untuk pengkadaran baik itu ACI maupun kadar air juga hari ini masih menjadi persoalan, ya. Dan oleh karenanya tentu para satgas yang sudah ditunjuk pemerintah untuk bisa bersama teman-teman pelaku usaha, terutama asosiasi yang membidangi singkong Lampung ini, untuk bersama-sama meninjau lapangan, ya. Dan kami DPD RI tentu khususnya Komite 2, saya akan kawal terus proses kerjasama dan perjanjian yang telah disepakati oleh negara ini. Dan tentu sekali lagi saya katakan, pabrik pengusaha bukan siapa-siapa tanpa petani singkong. Buruk sangka kita terhadap pengusaha, ya, tentu ada lembaga resmi pemerintah Sukobindo harus masuk di situ, ya, untuk perdagangan soal alat timbang, untuk kalibrasi, alat tester ACI dan air juga harus dikalibrasi sehingga jangan sampai dirugikan. Nah, yang terpenting juga saya lihat kaitan dengan antara petani langsung harus juga bisa mengakses pabrik, ya. Jangan harus melalui antara pengumpul. Bayangkan kalau mereka ada yang mau langsung tapi tidak boleh, harus melalui pengumpul, perantara. Ini kan harus diputus mata rantai ini, ya. Ya kalau yang nerima pengumpul ini harganya cocok. Masalahnya pengumpul ini ya kita bukan buruk sangka. Kalau di situ dimainkan berhari-hari, 2-3 hari mengendap di situ, kemudian dibawa ke pabrik akhirnya membuat alasan harganya banyak, melibatkan warga, ya. Petani untung, pengusaha untung, semuanya harus untung, ya. Tetapi sekali lagi catatannya, tentu keuntungan ini ya kita harus berbagi. Kita tahulah pengusaha memang sudah membuat cash flow tiap tahun harus untung, ya, sekali-sekali lah, ya. Perjuangan petani juga harus dihargai. Mungkin sementara itu sukses buat petani singkong, maju terus, ya. Kita akan kawal sehingga sekali lagi kesepakatan ini sudah berjalan, dan yang tidak menjalankannya kita minta disanksi oleh pemerintah. Ada regulasinya, ada aturannya, ya, sampai sanksi terburuknya kalau dicabut izinnya. Kemudian tentu kita minta juga negara, ya, bisa mengambil alih pabrik-pabrik yang ada. Dengan catatan artinya mengambil alih itu, kenapa sih BUMN nggak masuk di situ? Kenapa BUMN negara itu tidak masuk? Orang perseorangan aja bisa membuat pabrik. Kita harapan kita Pak Prabowo, Presiden kita, dengan ketahanan pangan yang sedang digembar-gemborkan ini, prioritas utama beliau, ya, karena ini banyak rakyat kita yang berprofesi petani singkong, kenapa tidak
negara melalui BUMN-nya membangun juga pabrik singkong di mana-mana. Ya, bangun itu di hutan-hutan tanaman industri yang sekarang sudah beralih fungsi. Ya, kanan tuh ada 56.000 hektar tanah HTI sudah beralih fungsi jadi singkong. Kenapa nggak ditanam singkong dan dibangun pabriknya oleh BUMN kita? Ini Butani kek, apa kek? Ini solusi. Terima kasih. Salam sehat, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.